Nggak tahu caranya gimana. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ini gimana nih? Udah pas? Ya sudah mungkin. Halo, jumpa lagi sama saya di YouTube channel Henny Firdawati. Seperti janji saya kemarin, jadi kemarin gue bikin ini Om. Kenapa? Teaser dulu, ya? Tas dulu. Oh, harus gitu ya? Iya dong. Oh, harus. Kenapa? Corona. Oh, corona. Kan nggak boleh salaman. Pakai perasaan Enggak. bisa nggak? Bisa nggak? Apa tuh? Tes coronanya pakai Perasaan. hati gitu. Kalau itu bukan pakai perasaan sebetulnya, pakai emosi. Oke, masih. Pakai emosi. Oke, lagi-lagi sama Om Tio. Ih, senang banget nih bisa ngobrol langsung sama Om Tio. Apa kabar, Mi? Sehat. Nanyanya yang jelas dong, kabar apa dulu nih? Iya, kabar kehidupan, Oh, kabar pekerjaan, kehidupan. apa Oh, Bun? kantong kempes. Iya, Tapi nggak apa-apa. curhat. Curhat. Harus diingetin dulu kenapa kita bikin video ini, karena dulu tuh kan ada 6 bulan yang lalu kita bikin video soal podcast versus radio analog gitu. Itu sih Berapa bulan yang lalu? 6. Wah, 6 bulan. bulan lalu. Sebelum pandemi Tapi kan terjadi. setelah itu kita fokus corona kan, Iya, nggak sebelum bisa pandemi. kemana-mana, nggak Iya, bisa iya, betul. jumpa. Iya. Ini juga kita udah ini ya, udah PCR, Jaga jarak ya. udah swab test ya. Alhamdulillah. Negatif ya, Apanya? coronanya negatif ya. Alhamdulillah. Nah, yang Alhamdulillah. positif dompet. Yang positif pikirannya. Oh, pikirannya, keren. Pikirannya. Pikirannya. Amin, amin, amin. Oke. Langsung aja ya. Apa tuh? Jadi mau kemana? intinya Mau kemana? Udah, sambil ngopi nggak apa-apa? tapi boleh sambil ngopi. Ya, ini ada sponsornya tuh, ada tulisannya kan? Belum ada. Iklan. Belum ada. Belum ada. Om Tio, Mm-mm. santai aja ini ya, santai aja ya. Kita Santai. Saya tuh tertarik ngobrolin apa istilahnya? Apa tuh? Pengisi suara. Apa sih kalau Voice talent, dubber, apa? kalau yang ada di radio tuh namanya penyiar ya? Penyiar ya. Penyiar. Apakah penyiar juga berlaku untuk semua media? Dia punya podcast sendiri, dia disebut penyiar. Kayak gitu atau gimana? Ya, kalau Sebutannya. podcast mungkin broadcaster ya. Oh, jadi oke. kalau podcast kan yang saya tahu dulu namanya kan apa istilahnya, bermula dari iPod kan, podcast. Jadi apa gadget yang iPod gitu kan. Jadi dia bisa membroadcast apa yang dia rekam audio saat itu. Jadi ya namanya podcast. iPod broadcast gitu. Kalau tidak salah ya. Sebutan untuk orang yang melakukan Ya itu broadcaster ya. broadcaster. Sebetulnya sama aja kan. Yang di radio juga sebetulnya broadcaster News juga kan. anchor. Ya istilah bisa bermacam-macam, tapi kan fungsinya Umumnya broadcaster. Iya. Ya, Ya, secara fungsi. secara fungsi ya sama saja sebetulnya gitu. Ada orang-orang juga di belakang ya. Kenapa saya ngobrolin ini? Karena tidak akan ada radio, tidak akan ada podcast kalau nggak ada orangnya. Iya betul. Iya betul. Iya nggak? Iya. Iya nggak? Baik itu yang menyiarkan langsung Betul. ataupun juga yang memproduksi atau istilahnya Betul. taping ya. Harus Harus ada ada orangnya. Kalau nggak Harus ada ya, orangnya. ya bukan podcast namanya ya, Iya, gitu. iya. Ngobrol biasa aja ngerumpi. Iya, iya. Iya betul. Nah, kenapa harus dibahas itu? Karena kesininya kan semakin berkembang. Pola-pola broadcaster kita tuh makin apa ya? Mereka punya sesuatu yang unik gitu, yang Iya. yang bisa mereka tampilkan. Kalau Om Tio perhatiin di beberapa siaran channel yang lainnya gitu ya, Iya. mereka ada yang pakai gaya-gaya taping gitu, Iya. terus kemudian ada yang live streamingnya Iya, dan lain betul. sebagainya. Inti pertanyaan dari ini semua adalah sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh seorang broadcaster? Knowledge. Cepet banget jawabnya. Iya, ya intinya sih begitu kan, apa yang diperlukan gitu untuk jadi seorang broadcaster ya knowledge. Apapun materi yang mau Anything. Iya, apapun yang mau dibahas. Mau tentang apa istilahnya news misalkan, ya dia harus dapat knowledge-nya dulu gitu. Knowledge apapun ya, dan entah itu dari materinya gitu atau cara penyajiannya kan, teknis dia mengerjakannya atau menyampaikannya ya. Itu sebetulnya. Berarti berat ya. Gue Bis- pikir orang yang ada di depan layar kaca itu dimanapun berada nggak perlu harus ada knowledge, tapi mereka bisa ngomong aja. Kalau itu curhat mungkin. Kalau itu curhat, kalau itu ya minimal. Jadi kan sebetulnya yang berat itu adalah tanggung jawab
maksudnya apa yang kita sampaikan kan itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan nih. Kalau ternyata memang apa yang kita sampaikan itu tidak berdasarkan data atau tidak berdasarkan memang fakta yang terjadi, kan bisa dibilang apa istilahnya hoax gitu, atau ya apa misinfo gitu ya, yang itu nanti buntutnya bisa panjang. Bisa panjang. Realitanya Eh, para broadcaster ini mereka menjadikan urutan keberapa untuk soal knowledge ini? Karena gini loh, nggak apa-apa suara gue udah bagus, nggak apa-apa gue eye catching gitu, atau sound Ear catching, catching ya? ear catching Ear bukan catching, sound catching gitu. Iya, iya. Itu mah urusan belakangan lah, gue bisa baca Iya, iya. di tempat gitu loh. Ya, ada juga mungkin. Ada berapa jenis sebenarnya kalau boleh dipilah-pilah? Sebetulnya kan kalau yang saya tahu memang dunia broadcast itu idealnya memang teamwork ya. Jadi ada yang di depan mic, ada yang di belakang mic gitu. Istilahnya kan begitu. Jadi tidak bisa kerja sendiri sebetulnya. Tapi lagi-lagi yang paling bertanggung jawab ya si broadcasternya tau. Eh, Mau dikasih kayak apa juga kalau kita nggak bisa apa istilahnya ya, Sebentar nih, broadcasternya istilahnya secara perseorangan pribadi atau memang perseorangan, institusi? perseorangan. Oh, kalau perseorangan betul. Kalau perseorangan. Jadi kalau memang broadcasternya yang kalau tadi Umi bridging ke radio, ya memang keseluruhan harus bertanggung jawab kan akhirnya instansinya kan. Nah, bukan hanya orangnya yang dapat teguran gitu, tapi juga manajemen dapat teguran, terus juga perusahaan juga kena teguran. Ya pasti semuanya Teamwork ya? kena timbul. Istilahnya teamwork Betul. gitu. Oke, berarti langsung spesifik banget nih kalau memang kita arahnya ke radio. Serius amat. Iya, maksudnya gini loh. Ini ada apa sih? Gini Om Tio, gue tuh ya baru banget ya terjun di dunia siaran tuh baru. Gua udah berabad-abad kan. Usianya juga Udah berabad-abad dah. baru 4 tahun. Udah 4 tahun. Dan ngerasa bahwa apa yang harus disiapkan itu masih bingung sebenarnya. Gitu loh. Maksudnya untuk Gini, awal-awal nggak berpikiran suara bagus ya. iya. Awal-awal tuh berpikiran bahwa ya berani aja dulu gitu. Bodo amat suara Tapi biasanya- suara gua cempreng, suara gua apa itu kan karakter Gak, gitu. biasanya gini, kalau orang itu biasanya paling gak suka itu ngedengerin suara sendiri sebetulnya. Sebetulnya Tahu sih. Iya, memang sudah jadi rahasia umum itu. Memang biasanya orang itu paling nggak apa ya bukan paling nggak suka, mungkin agak apa ya, aneh aja ngedenger suara sendiri sebetulnya. Jadi memang akhirnya dikesampingkan gitu, ya udahlah, kualitas suara kan itu gift ya, jadi udah karakter gitu, udah nggak bisa di gimanain. Memang suaranya cempreng ya cempreng gitu, meskipun memang bisa diolah kan, tapi akhirnya memang itu dikesampingkan gitu. Yang penting materi atau konten yang disajiin yang memang berisi gitu. Kan banyak juga sekarang penyiar yang mohon maaf gitu memang apa istilahnya, dia punya keunikan sendiri, kayak yang Cadel itu kan punya keunikan sendiri. Iya, dan meskipun akhirnya itu sudah tidak bisa lepas dari karakternya gitu, ya itu dikesampingkan. Yang penting memang kontennya bisa sampai gitu, jadi yang ngedengerin itu tahu apa yang disampaikan. Itu yang paling penting ya. Betul. Nah, ini soal pemilihan diksi berarti. Ketika memang urusan suara menjadi urusan yang belakangan. Ya, Saya sering ada masalah sebenarnya di soal diksi ini ya. banyak masalah kayaknya. Kayaknya banyak masalah. Bener, banyak banget hidup gue, banyak masalah Om. Banyak banget masalahnya. Aduh, curhat lagi di Iya, sesi curhat. pemilihan diksi ya. Kadang suka nggak Iya. sesuai gitu. Mm-mm. Itu terjadi nggak sih sebenarnya kalau sama Iya. penyiar baru atau Pasti apalagi kalau penyiar baru. Ini kita ngomongin radio atau radio? ngomongin Radio. ya memang pasti akan terjadi gini. Kalau yang balik lagi yang saya tahu ya gitu, memang radio itu kan pasti punya segmen tertentu gitu. Jadi jadi setiap radio itu pasti punya pendengarnya masing-masing yang sesuai dengan segmen yang ditargetkan sama radionya gitu. Ada yang memang segmennya ke dewasa, ada yang memang segmennya ke teenagers, ke remaja gitu ya, atau memang ke keluarga gitu. Nah, pasti banyak atau sempat kejadian gitu di mana memang penyiar istilahnya keserimpet gitu, apa istilahnya ya, kan split second tuh. Iya. Jadi Keceletot gitu. keceletot split Bener. second itu. Anggaplah misalkan ini contoh aja ya Mia, ada sebetulnya sama-sama lah kita belajar.
kayak ketika kita ada di radio dewasa gitu, yang memang segmentasinya pendengarnya adalah dewasa, nggak mungkin kan kita bilang kamu misalnya. Buat kamu pendengar kan nggak mungkin ya. Anda gitu. Anda kan, nah itu yang contoh-contoh kecil lah, pasti ada aja. Dan ada dua kemungkinan, bisa karena terbiasa dan bisa karena dipaksa bisa. Gitu aja. Oh, oke. Karena memang lagi-lagi curhat ya. Karena ini juga butuh solusi sebenarnya. Kadang tuh Ada saya solusi banget. Solusi banget. kayak Bu Tejo aja. Yo harus solutif toh. Iya, solutif. Ya, harus yang solutif, betul. Jadi jangan bergumul di masalah yang gimana. Sudah menguasai materi nih misalkan ya. Ya. Tapi kan ada permasalahan berikutnya tuh. Sudah menguasai materi, tapi ketika ingin menyampaikan, melontarkan pertanyaan atau nge-bridge. Nah ini nih yang paling repot nih, nge-bridge sih kan nggak bisa kita bikin kayak baku gitu, nggak Template gitu bisa, ya. Iya, nggak bisa kan? Betul. Itu gimana tuh, Om Tio? Salah satu ya, kalau itu sih akhirnya balik lagi ke dasar. Jadi balik lagi ke pondasi awal. Memang tidak semua orang itu bisa bersiaran. Tidak semua orang bisa bersiaran, tidak semua orang bisa berbicara sistematis di depan umum gitu ya. Salah satu syarat untuk jadi penyiar itu kan memang dia bisa merangkai kata, kurang lebih begitulah. Kalau disebut cerewet sih enggak, tapi dia bisa merangkai kata. Anggaplah itu jadi modal awal gitu nih. Karena kan betul tadi bridging, terus dia sambungin dari satu materi ke materi yang lain kan memang perlu rangkaian kata yang nggak gampang sebetulnya. Bener. Yang itu memang istilahnya memang jadi syarat yang basic banget gitu untuk jadi seorang penyiar gitu, untuk jadi announcer atau mengalihkan pembicaraan dengan mudah gitu. Ya berkelit ya begitulah. Dan itu memang jadi syarat awal adalah memang penyiar itu harus punya perbendaharaan kata yang banyak. Harus punya apa istilahnya? Persamaan kata. Caranya gimana? Baca. Salah satunya itu jelas dong, harus baca. Itu harus baca. Kalau yang malas baca pasti nggak akan dapat ya. Bisa aja kalau atau memang nonton. Sering ngobrol itu kan bisa juga. Bisa juga dari manapun sebetulnya. Apa istilahnya? Jadi ada persamaan kata. Jadi kata yang satu dengan kata yang lainnya itu memang maknanya sama, tapi diksinya berbeda. Pengucapannya berbeda. Contoh misalkan mendengarkan. Nih dengerin nih. Dengerin nih ini gitu misalkan. Kan penyiar bisa juga bisa bridgingnya gini, misalkan gitu ya, Anda masih mendengarkan Elsinda Bandung gitu, atau Anda masih menyimak Elsinda Bandung, itu kan sama-sama aja sebetulnya, tapi ada dua kata artinya sama ya begitu. Cuma banyak kata gitu yang bisa digunakan. Kurang lebih sebegitu. Jadi memang itu udah jadi modal awal mungkin ya. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin radio, sekarang kan udah mulai masuk media sosial. Bukan mulai lagi ya, udah dimulai. Siaran sambil di Zoom gitu kan. Iya betul. Ya kan, atau live di Instagram di mana gitu. Udah jadi keharusan sekarang ya. Itu memang harus kayak gitu atau sebenarnya sih nggak mesti juga atau gimana sih? Itu bisa ngerusak ini nggak sih? Ngerusak apa? Ngerusak Esensinya kan sebenarnya udah dapet. Ya. Pendengar mendengarkan kita lewat radio. Ya. Tanpa harus mereka juga menyimak kita di sosial media. Iya betul. Atau ini cuma sebuah tambahan aja Om Tio? Ya, jadi agak panjang nih ceritanya. Enggak, tapi kalau simpelnya begini, radio itu kan teknologi sebetulnya. Jadi teknologi radio kan. Nah, stasiun radio adalah medianya untuk memanfaatkan teknologi itu menyampaikan informasi lah, kurang lebih begitu ya. Nah, sama dengan dunia internet atau digital sekarang, kan itu juga teknologi sebetulnya. Platformnya kan bisa dipakai apapun. Nah, salah satunya memang akhirnya dipakai juga sebagai media untuk menyampaikan informasi dalam bentuk yang berbeda. Karena radio memang keunikan radio hanya bisa didengar. Nah, di zaman yang now ini kan sudah mulai macam-macam tuh, apa istilahnya, bukan hanya audio gitu ya, tapi bisa tulisan juga gitu kan, bisa video juga gitu, banyak banget gitu yang bisa di create.
Nah, jadi ada dunia, buat saya itu dunia yang berbeda sebetulnya. Radio dengan radio gitu kan, dengan audionya gitu, atau tadi media sosial ya mungkin dengan dunianya juga gitu. Kayak misalkan ada media sosial yang berbasis dengan tulisan kan, teks gitu. Ada media sosial yang berbasis juga dengan audio ada gitu, atau yang memang gambar ada, video pun ada gitu dah, masing-masing. Dan ketika zaman sekarang kenapa akhirnya jadi saling menyambung, ya pertama memang akhirnya kita juga harus istilahnya bisa beradaptasi ya. Kita harus bisa menerima, nggak mungkin itu jadi istilahnya kompetitor terus gitu kan. Memang akhirnya memang harus bersahabat. Harus bersahabat. Nah, caranya adalah menyinergikan teknologi yang ada sekarang dengan teknologi yang kita pakai, atau radio FM atau analog yang kita pakai gitu sebetulnya. Jadi buat engagement aja. Karena satu lagi, itu jadi bahan kita untuk nge-engage pendengar yang lebih luas ya. Aktif di media Betul. sosial. Anggaplah seperti ini. Itu bisa jadi sarana kita untuk memancarkan siarannya lebih jauh nih. Karena kalau radio analog yang betul-betul analog kan memang sudah ada aturannya ya. Jadi siaran lokal, siaran FM-nya itu kan hanya bersifat lokal gitu. Siaran di Bandung dengan sinyal analog, frekuensi itu berbasis frekuensi FM ataupun AM, itu hanya bisa didengarkan paling jauh gitu sampai ke Garut atau apa gitu. Tapi dengan digital ya, yang ada di Amerika juga bisa menyimak gitu, bisa tahu lah, minimal dapat infonya. Kurang lebih segitu. Jadi malah membantu. Tapi ada nggak analisa bahwa pengguna media sosial tidak melulu akan mendengarkan radio, tapi pendengar radio pasti akan menggunakan media sosial? Iya, betul. itu dari mana itu? Itu betul. Nggak ada, nanya ini bukan? Nggak. Ada analisa Belum. kayak gitu? Kalau saya sih, saya sendiri kalau tadi ngedengar itu saya setuju sekali gitu. Meskipun di saat pandemi ini kan bisa terjadi apapun ya, maksudnya maksudnya gini loh, berarti apa untungnya ketika radio meng-engage tadi gitu? Apakah memang untuk menaikkan jumlah pendengar mereka? Iya. Atau hanya sekedar bahwa topik dia bagus dan dia pengen semua orang tahu via engagement tadi? Dua-duanya. Ya apa istilahnya ya? Nggak, kerasa nggak sih jadi penyiar radio tuh sekarang susah jadinya? Banyak expert yang harus dia tingkatkan lagi loh. Kan nyambung nih sama tadi soal sosok penyiar itu. Gimana? Ya, penyiar zaman dulu memang berbeda dengan penyiar zaman sekarang. Gitu kurang lebih sih. Iya kan? Kalau zaman dulu mungkin kita bisa bersiaran tuh sambil pakai kolor, mohon maaf ya gitu ya. Pakai sarung, belum mandi gitu. Tapi zaman sekarang yang karena memang dituntut kita juga harus bisa terlihat secara visual gitu. Ya mana mungkin kita wawancara narasumber siapa begitu ya, terus kitanya dandan ala kadarnya, kan harus memantaskan juga gitu kurang lebih. Gak bisa. Tapi memang akhirnya begini, radio itu kan sebetulnya punya visualisasi sendiri yang sempat obrolin gitu. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya suka dunia radio gitu akhirnya gitu ya, karena orang itu kalau dengerin radio dia punya imajinasi sendiri, dia punya daya hayal sendiri gitu. Dan kemungkinan besar memang berbeda dengan apa yang jadi realitanya gitu. Ya kemungkinan besar kan. Keunikannya itu ya. Betul. Iya. Sebetulnya itu jadi theater of mind namanya. Ketika ngedengar suara Umi gitu, udah di bayangan itu udah pasti begini nih orangnya, ini begini, apalagi wah gaya siarannya cakap gitu ya, wah ini pinter nih, wah udah punya ekspektasinya udah masing-masing punya gitu, masing-masing punya ekspektasinya sesuai dengan imajinasi dan daya hayal mereka gitu. Padahal kan yang belum tentu sesuai dengan aslinya kan, kurang lebih begitu. Tapi itu keunikan sebetulnya, itu keunikan. Apalagi radio-radio yang memang core atau formatnya adalah memang radio-radio yang hiburan.
itu kan banyak sekali nih kayak sekarang penyiar laki-laki itu bisa bersuara mirip dengan suara perempuan. Bener ya. Apa yang Bener ya. diimajinasikan oleh pendengar itu perempuan yang pada kenyataannya Hanya lewat suara hanya loh. lewat suara dan Gila bisa ya. tergila-gila itu. Ya itu sih contoh aja, maksudnya karena ada gitu, memang ada. Dan zaman sekarang mungkin bukan akhirnya jadi memberatkan, membatasi ya. Anggaplah misalkan yang tadinya bisa bersiaran, penyiar itu bisa double suara gitu, satu suara laki-laki yang satu suara perempuan gitu kan. Ya sekarang mungkin agak aneh aja kalau lihat di visualnya kan gitu ya. Bukan nggak bisa aja, tapi Bisa kan aja. asa aneh gitu. Itu sih kurang lebih nih. Wah, pertanyaan terakhir deh nih Om Tio sebelum kita makan siang. Oh iya bener ya. Jam berapa sih? Perlu tidak seorang penyiar menciptakan karakternya sendiri? Ini di luar ini ya, di luar dari ya tadi lah ada teamworknya dan lain sebagainya. Iya. Perlu nggak? Ya perlu. Atau kita cukup udah gitu aja lah, yang penting siaran. Tapi cari kalau dijawab kalau ditanya perlu ya perlu. Perlu. Tapi memang kalau ditanya bisa atau tidak gitu, biasanya memang tidak semudah membalikan telur ceplok nih kalau untuk Itu juga susah, ciprat-ciprat. susah juga ya. Susah. Misalkan membalikan kertas gitu kan. Ya, Set, itu udah ya. terplok. Memang bukan hal yang mudah. Karakter itu kan karakter itu terbentuk oleh proses kalau menurut saya. Jadi tidak akan dalam waktu yang singkat tring tiba-tiba dia punya karakter sendiri gitu. Bahkan individunya pun kadang-kadang apa istilahnya, punya penilaian yang berbeda. Misalkan begini, Umi ngerasa saya punya karakternya ini adalah suaranya dewasa misalkan, terus karakternya formal, anggaplah begitu ya. Tapi belum tentu orang lain punya penilaian karakter yang sama dengan apa yang Umi pikirkan gitu. Oke. Ya jadi kalau dibilang karakter perlu ya perlu sekali. Atau Kenapa? cukup orang lain saja yang menilai, kita tidak perlu Lebih tepatnya terlalu sih fokus. begitu sih kayaknya. Tidak terlalu fokus untuk membuat karakter sendiri gitu. Betul, karena gini, karakter itu memang terbentuk dari proses dan prosesnya juga yang memang tidak mudah gitu. Kadang ketika dipaksakan untuk menjadi karakter yang berbeda dengan pribadi, karena kan kalau radio itu bisa jadi punya beberapa karakter ya. Anggaplah di darat dan di udara punya beberapa karakter, itu sudah sangat wajar gitu. Nah, ketika Umi dipaksakan untuk jadi karakter seseorang atau karakter yang Umi mau tapi istilahnya nggak bisa sampai ke situ level itu, kan yang ada malah nggak nyaman gitu. Ya malah serasa kok kaku, dipaksakan segala macam lah. Nah, yang paling enak gitu, yang paling enjoy itu ya berjalan dengan apa yang kita miliki aja, dari mulai tadi kan apa istilahnya karakter suara dulu gitu kan. Benar-benar. Nah, Itu juga susah tau. Iya. Susah banget. Nah, seiring berjalannya waktu pasti akan terbentuk, biarlah orang lain yang menilai sih. Atau kan yang paling mudah adalah ketika dimanapun Umi berada, ketika orang ngedengerin suara Umi, dia tahu ini suara Umi. Ini Umi. Ini. Oh. Iya, ini Umi Heni nih. Ini misalkan mau di toa masjid di mana gitu. Mau di toa masjid, mau nanti di podcast, mau nanti di manapun gitu, itu pasti ini. Nah, itu karakter yang sudah terbentuk sih, kurang lebih begitu. Oke. Sebelum diakhiri, sedikit aja. Tadi Penilaian sedikit aja. Penilaian Om Tio tentang penyiar kita dewasa ini gimana? Maksudnya? Iya, dari sudut pandang Om Tio. Ya. Tentang keberadaan penyiar radio saat ini. Oh, gimana? Pasti ini subjektif, nggak apa-apa. Iya, betul sih. Apalagi kan gini loh, Om Tio kan dengerin banyak radio ya, bukan cuma radio berita, radio musik. Karena semuanya didengerin sama dia. Radio gelap juga ya. Radio gelap. Tahu gak sih radio gelap? Break. Bukan. Itu radio amatir. Radio amatir.
radio gambang. Ya, radio yang tidak berizin. Oh, Masya Allah. Ada. Dengerin juga ya? Enggak, memang kan itu aduh jadi lebih ke teknis gitu. Jadi Nggak kalau apa-apa sih. setiap radio kan punya salurannya masing-masing tuh, punya channelnya sendiri gitu. Nah, dan untuk dapetin channel itu tuh susah, legalitasnya susah. Ternyata ada radio gelap. Tiba-tiba ada yang muncul gitu karena mungkin beliau paham dengan teknisnya gitu ya, cara memancarkan atau apapun gitu. Dia muncul tiba-tiba nimpah ke channel yang kita gitu. Tangga. Oh. Iya ya, kan dirugikan ngedengernya suara. Ada ternyata ya. Ya ada aja gitu. Jadi gimana penilaiannya penyiar? Masih terus Terlalu teknis nih ya. apa? Penyiar memang berbeda, berbeda. Yang saya tahu gitu, saya juga masih terus belajar gitu, karena zaman dulu dengan zaman sekarang ya memang dunia perkembangan teknologinya jauh sekali. Dan alhamdulillah memang kebetulan kalau saya pribadi memang ngalamin dari mulai tahu bahwa siaran itu harus ini yang secara umum dialamin ya. Iya, iya. Ketika kita mau muterin lagu ataupun insert ataupun apapun lah bentuknya, audio feature gitu, itu kita harus siapin dulu, bentuknya masih kaset. Ngikutin dari zaman begitu. Iya, dari zaman begitu. Gila. Jadi Gila. bukan gila. Keren banget maksudnya, gila banget. Kan memang zaman itu adanya Enggak, itu. iya maksudnya gitu. Jangan nanya umur. Jangan nanya Ya, umur. karena ngikutin dari situ terus Iya, dari mulai kaset terus apa istilahnya kalau kita mau ambil tag vokal gitu ya buat bikin iklan, bikin produksi, itu harus sekali jadi. Jadi readingnya tuh harus benar. Anggaplah ada berapa talent nih, ada 3 talent nih, dialognya ada 3 talent, satu talent A, talent B, sama voice over misalkan. Nah itu tuh memang harus reading bareng-bareng, jadi harus sekali take. ya Allah. Iya, kenapa? Karena dulu rekamnya pakai pita kaset. Oh ya. Iya, Mahal lagi. susah ngeditnya. Iya gitu. Oh iya. bener. Susah ngeditnya kalau salah. Jadi kalau salah susah ngeditnya, harus balik lagi ke awal. Ini memperlihatkan kualitas berarti ya. Orang zaman dulu tuh lebih apa ya? Lebih rapih ya. Lebih rapi. Lebih banyak waktu yang terbuang. Prepare-nya jadi otomatis ketika mereka tahu harus sekali take kan berarti harus iya, berkualitas banget tuh. persiapannya harus harus bagus. Ya maksudnya ketika kita ngomongin yang saat jadi panjang lah. Nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Ya kalau karena tadi tanya kan, maksudnya penyiar zaman sekarang gimana Iya, gitu ya. Ya kalau menurut saya jadi penyiar zaman sekarang memang sudah banyak kemudahan, sangat banyak kemudahan. Artinya masih banyak yang harusnya lebih banyak yang bisa dieksplor lagi begitu. Kurang lebih sih begitu, karena kalau sekarang kan istilahnya gitu, mau dapat konten apa, berita apa, itu tinggal buka ketik gitu ya. Dulu zaman koran. Zaman koran. Kebayang siaran pagi-pagi ya. Siaran pagi-pagi jam 6 harus nyampein informasi update. Tukang korannya belum datang. Ayo bawa apa? Seru banget ya. Iya, makanya ada di prepare gitu. Jadi tetap harus prepare sih. Nah, sayangnya memang prepare ya yang sekarang memang karena mungkin kesibukan dan juga kemudahan. Iya. Jadi males. Jujur aja. Ya kurang lebih sih itu, kurang lebih perbedaannya. Jadi ketika banyak kemudahan yang sekarang, memang harusnya lebih banyak mengeksplor diri ya gitu, kemampuan. Bukan hanya yang tadi dibilang minimal dari merangkai kata kan, karena banyak banget tuh yang bisa dibaca tuh banyak sekali. Banyak gitu. perbendaharaan kata juga. Jadi betul yang tadi dibilang, bukan templates lagi gitu. Jadi bukan yang besok A, Betul. nantinya A lagi. Nggak bisa kita baca tulisan tuh nggak bisa. Nggak bisa. Itu hanya panduan aja. Betul. Gitu kurang lebih. Pengalaman saya itu Om Tio. Iya. Jadi kalau mau siaran besok pagi nih, malamnya itu udah harus dengerin radio itu. Iya. Radio yang mana? Radio saya. Oh, iya. Radio saya. Amin. Radio tempat saya bekerja. Oh, betul dong, dengerin. Kontinuitas. Oh, iya. Karena bisa jadi apa yang terjadi di malam hari keangkat lagi di pagi hari dan harus saya ulas lagi. Itu
Ya, Udah gitu deh sekarang alurnya. Kalau masih sekarang begitu. dari awal siaran sampai sekarang kayak gitu. Ya. Nah itu ternyata juga membantu tadi memperbanyak perbendaharaan kata. Iya betul. Iya, dan informasi. Jadi Dan informasi, informasinya nyampe. Jadi jangan sampai kita malah nyampein informasi yang udah. Jadi itu memang yang kerasa tuh sama teman-teman, termasuk saya juga mungkin kalau lagi siaran ngerasanya ya saat itu aja, padahal tidak, ada sebuah kontinuitas yang harus kita kembangkan jaga juga lagi. ya. Betul. Iya betul. Yang kuncinya itu adalah konsistensi kita kan sebetulnya. Jadi apa yang kita lakukan kalau memang konsisten berarti otomatis itu akan membawa kita ke tujuan yang kita Itu mau. dia. Gitu kurang lebih. Meskipun jalannya ya kadang kesini gitu. Oke. Dan produser serta Kopidi dan lain sebagainya hanya sebagai penunjang saja. Intinya tetap ada di penyiar. Apapun yang terjadi, yang akan didengarkan, yang akan dikontrol, yang akan jadi ujung tanduk dari proses siaran itu Ujung tombak. ujung tombak, bukan ujung tanduk ya. Ujung tanduk udah mau tergelincir. Tuh kan nih, diksinya salah nih. Adalah penyiar itu sendiri ya, ya. Ya, kalau boleh saya analogikan sih sebetulnya memang kerja bareng. Ibarat kata ketika ada di sebuah restoran kan, ada yang memang chefnya, ada kokinya. Ya kan, tapi kesel juga Ada. kalau PD-nya bilang maksud gue nggak gitu, woi gitu. Anchornya ya apa sih? Iya betul. Iya kan Iya. suka. Karena kita udah nanya sesuatu, PD-nya bilang kenapa yang itu nggak ditanya? Udah tadi gitu. Repot. Iya, ngobrol. Iya gak? Harus ngobrol. Iya, maksudnya itu yang ya friksi-friksi itu pasti akan terjadi. Dinamika sampai itu betul. pasti akan selalu terjadi. Betul memang. Ya itu dinamika teamwork. Tapi tanpa itu nggak akan bisa jalan. Iya. Intinya kalau jadi penyiar harus open mind, Betul. harus nggak baperan, Betul sekali. dan harus sehat. Kalau Apalagi- sakit nggak bisa siaran. Iya betul. Harus sehat, apalagi di zaman sekarang harus sehat. Oke. Jangan baper kalau dimarahin narasumber. Fajrul Rahman. Jadi ngomong di sini. Gue dimarahin aja. Ya sudah. Udah. Saya dengerin juga. Dia denger. Ini belum direkam deh, Mi. Belum direkam deh kayaknya. Udah tuh.